Halo semuanya, perkenalkan saya Stefanus Kevin Soekarno Samosir dengan NIM 0603 118232 8003. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UTS pembelajaran ekonomi digital dengan dosen pengampu Bapak Adeskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pravita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dan adapun topik yang saya bawa hari ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari angka ke aksi nyata. Let's move on to the video. Kita sering dengar berita kayak ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% di kuartal ini. Tapi, apa arti angka itu buat kita? Apakah benar kalau ekonomi tumbuh, hidup kita otomatis lebih sejahtera? Di video kali ini, aku bakal bahas semua tentang pertumbuhan ekonomi dari pengertian dasar, faktor pendorong, kondisi Indonesia saat ini, sampai bagaimana sih ekonomi digital bisa jadi kunci baru kemajuan untuk bangsa. Akan kita mulai dari awal. Apa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu dan kenapa semua negara mengejarnya? Sebelum membahas, kita harus mengenali konsep dasar pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Contoh, kalau tahun ini negara menghasilkan lebih banyak barang daripada tahun lalu, berarti ekonominya bertumbuh. Pertumbuhan ini biasanya diukur pakai produk domestik bruto atau PDB dan total nilai produksi di luar negeri. Tapi penting diingat, pertumbuhan bukan cuma soal angka, tetapi tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat meningkat. Tujuannya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja, pendapatan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ada 5 faktor utama yang menentukan apakah ekonomi suatu negara bisa tumbuh cepat atau justru stagnan. Pertama, sumber daya manusia atau SDM. Tenaga kerja yang terampil dan sehat membuat produktivitas meningkat. Yang kedua, modal dan investasi. Semakin banyak investasi, baik itu dari pemerintah, swasta, maupun luar negeri, dan lain-lain, semakin cepat pula roda ekonomi berputar. Ketiga, sumber daya alam atau SDA. Kekayaan alam seperti minyak, gas, hutan, dan laut menjadi bahan baku utama industri. Keempat, teknologi. Negara dengan inovasi tinggi bisa menghasilkan barang lebih cepat dan murah. Dan yang terakhir, yang kelima, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, pajak, dan suku bunga semua berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Lalu, saatnya kita analisis pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang, gimana sih menurut kalian dengan Indonesia? Atau menurut yang saya ambil dari data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% per tahun selama 2023 sampai 2025. Angka ini stabil dan tergolong tinggi di Asia Tenggara. Sektor yang paling berkontribusi besar adalah konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, dan konstruksi. Tapi, tantangannya masih sangat banyak. Contohnya, ketimpangan pendapatan antar wilayah, pengangguran muda, dan ketergantungan ekspor bahan mentah. Kita butuh transformasi ekonomi yang lebih produktif dan berbasis inovasi. Lalu, apa saja inovasi yang bisa kita bawa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia? Inilah babak baru, ekonomi digital. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, Indonesia punya modal besar untuk mempercepat pertumbuhan. Inovasi digital bukan cuma perkembangan teknologi, tetapi tentang cara baru berbisnis dan berproduksi. Contohnya, UMKM yang menjual lewat marketplace, petani yang pakai aplikasi untuk distribusi hasil panen, atau pelajar yang menghasilkan konten ekonomi digital, seperti video pembelajaran yang Anda tonton saat ini. Setiap inovasi digital menciptakan nilai ekonomi baru, membuka lapangan kerja,
meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing bangsa. Dari semua yang kita bahas, satu hal yang pasti, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kita ketika produktif, kreatif, dan terus belajar, kita ikut mendorong ekonomi negara. Jadi mulai dari hal-hal kecil, belilah produk-produk lokal, dukung UMKM, bantu juga tetangga kita yang sedang berusaha, manfaatkan teknologi, dan terus berinovasi. Karena setiap tindakan kecil bisa jadi bagian dari pertumbuhan yang besar. Saya, Stefanus Samosir, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Dan jangan lupa kunjungi blog pembelajaran ekonomi digital untuk materi lengkap lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.